Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Askep Komunitas yang beranggotakan saya Hidin Atayalisi Aisyamada, saya Asyila Fauzia, saya Anissa Muna Almas, saya Firmaridi Sofiana, saya Fatmawati Winurilani. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Asyila Fauzia dan ini teman saya Anissa Muna. Terus juga itu ada kameramen namanya Hidin Atayalisi. Terus juga ada dua teman kami, ada Fatmawati Dewi sama ada Firma Riris. Maksud kedatangan kami di sini untuk meminta izin untuk membuat tugas ibu. Kami dari mahasiswa Poltekkes Kebidanan Magelang. Ini ada medianya. Di sini saya akan menjelaskan melakukan diskusi dengan ibu terkait dengan pendidikan kesehatan bagi ibu hamil di trimester 1. Sebelumnya kan kita sudah pernah ketemu juga ya Bu ya. Terus ibu juga sudah memberitahukan kalau kehamilan ibu sudah mulai memasuki 9 minggu. Nah, di usia kehamilan itu kan masuk ke trimester 1. Nah, itu kan juga terdapat beberapa tanda-tanda ketidaknyamanan pada ibu hamil. Nah, salah satunya itu kan ada mual muntah. Ibu juga sebelumnya juga pernah mengalami ya Bu? Masih mengalami Bu? Sekarang masih, ini lagi teler-telernya. Iya, karena itu kan juga merupakan salah satu tanda ketidaknyamanan ya Bu. Nah, itu biasanya mual muntah itu bisa dialami di pagi hari, di siang hari, atau malah di malam hari. Kalau saya sih pagi sama sore. Sore. Kalau pagi bangun tidur, udah begitu bangun terus aja muntah. Kalau sore juga gitu. Sama muntah bukan yang mual, jadi Muntah, jadi lemes gitu. Sorenya juga gitu. Kalau udah selesai mandi malah muntah. Nah, itu nggak apa-apa ya Bu, itu suatu hal yang normal pada kehamilan kan ya. Nah, itu juga bisa diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya untuk makan makanan yang tidak berbau menyengat juga. Terus juga bisa hindari gerakan spontan kayak tadi kan pagi-pagi ibu katanya muntah. Nah, itu kalau misalkan ibu bangun tidur itu jangan langsung aktivitas. Ibu bisa bangun tidur, duduk dulu, terus nanti selesai duduk baru ibu mulai aktivitas agar tubuhnya itu juga bisa bersiap-siap untuk melakukan aktivitas. Terus selain itu juga ibu sebelumnya pernah bilang ya pakai ngemut teh itu. Nah, itu kalau misalkan itu membantu itu nggak masalah ya Bu, bisa dilanjutin aja. Terus juga selanjutnya ada sering buang air kecil. Nah, sering buang air kecil ini juga bisa dialami pada kehamilan trimester 1 karena pada kehamilan trimester 1 ini kehamilan itu kan makin lama makin membesar ya Bu. Nah, ketika makin membesar itu dia menekan kandung kencing, dimana akhirnya itu membuat jadi terangsang ibunya itu biar buang air kecil terus. Nah, itu bisa ditangani dengan ibu minumnya itu lebih banyak di siang hari. Terus yang malam harinya itu mungkin dikurangin karena biar tidak mengganggu ibu ketika tidur. Takutnya nanti ibu tidur terus malah kebangun karena kebelet buang air kecil gitu. Terus selanjutnya ada juga ngidam ya Bu ya kan. Kalau ngidam itu pasti mungkin beberapa ibu tuh ngalamin juga ya Bu ya. Karena kan tadi juga kayak ibu kan ngalamin mual muntah. Nah, ketika ibu ngalamin mual muntah itu jika nutrisi di dalam tubuh ibu tuh mulai berkurang gitu, makanan itu mulai berkurang. Jadi itu juga menimbulkan ibu jadi aduh pengen makan sesuatu nih gitu karena lapar. Terus juga selanjutnya itu ada keringat bertambah. Nah, keringat bertambah ini juga bisa dialami pada ibu hamil itu karena kan ketika ibu hamil itu tubuh itu mulai bekerjanya itu 2 kali lipat karena kan buat tubuh ibu sama buat si janinnya. Nah, itu jadi membuat tubuh itu bekerja lebih
keras lagi, terus juga kelenjar keringatnya juga jadi bertambah sehingga ibu sering berkeringat. Nah, iya itu ibu juga ngalamin. Nah itu bisa diatasinya ibu pakai baju-baju yang mungkin lebih tipis atau juga bahan-bahan katun yang menyerap keringat gitu. Terus kadang tiduran di sini saking panasnya tuh tiduran di lantai biar enak gitu. biar adem gitu ya. Tapi kembung buatan Bu. Kembung buatan. Enggak. Gak apa-apa sih Bu, itu pas lagi maksudnya biar membantu biar nggak terlalu keringatan ya Bu ya. Terus juga selanjutnya mungkin ini ada kayak sakit kepala atau mungkin badan kelelahan gitu ya Bu. Itu kan juga apa namanya tanda-tanda ketidaknyamanan karena kan tubuh ibu juga jadi kayak sebenarnya tuh fit gitu kayak mau aktivitas tuh sebenarnya tuh kuat kan ada kemauan tapi badannya nggak mau. Karena kan tadi sebelumnya kayak tubuh ibu bekerja 2 kali lipat jadinya tuh gampang lelah gitu. Nah itu bisa diatasi ibu kalau misalkan makan makanan yang seimbang, terus juga ibu juga istirahat yang cukup biar nanti tubuhnya tuh bisa kalau ketika istirahat yang cukup tubuhnya jadi bisa beraktivitas lebih semangat lagi gitu. Kalau itu kemarin aku 2 hari ini kok sesek ngaruh nggak ya? Sesek ini nafas. Nggak kayak saya duduk ini kok tiba-tiba kayak sesek gitu loh. Sesek mungkin kan karena itu bayi ini mulai besar. Apa karena saya udah tua apa emang hamil gitu loh? Karena hamil. Sebelumnya ada riwayat? Enggak. Mungkin kan ada pengaruh dari bayinya tambah besar, terus kan dari organ-organ di dalam tubuh agak besar. Iya kemarin sore itu rasanya sesek kan. Itu sering apa baru aja Bu? Baru kemarin sore itu nggak enak banget pokoknya. Gini salah, berdiri salah. Nggak nyaman ya rasanya. Karena seseknya itu. Kalau misalkan nggak begitu baru-baru ini dan itu nggak terlalu sering, terus kalau misalkan ibu khawatir mungkin ibu bisa dicek langsung ke bidan atau mungkin ke puskesmas terdekat karena pakai deteksi buat deteksi dini kepada ibu, siapa tahu ada suatu hal yang perlu diwaspadai juga. Tapi sih kalau misalkan baru itu menurut saya sih enggak ya Bu, semoga ibu sehat selalu. Amin. Terus juga asupan nutrisinya. Iya, asupan nutrisinya juga jangan lupa dijaga karena Tapi nih kayak gini makan apa aja nggak bisa. makan makanan itu aja sih Bu yang lagi ibu pengen aja. Kalau misalnya emang lagi pengen langsung dimakan biar tubuh ibu Kadang pas kepengen loh di warung nggak ada. Tapi kalau untuk obat-obatnya kayak asam folat, vitamin diunjuk Bu? Iya. Nggih, harus. Tapi kalau kayak FE itu yang zat besi itu biasanya buatnya Nggak tahu nih kayak dikasih obat ini apa ya sama bidannya kemarin. Oh iya, kalau ada zat besi, kalau Mual kayaknya. Tapi habis. Tapi sama aja diminum itu juga. Kalau keluar ya keluar aja. diminum malam hari aja, biar kan efeknya nggak udah ke anu sama tidur tau. Nek pagi kan maraknya mual itu. Iya, aku pagi minumnya. Maksudnya bangun tidur tuh langsung minum ini loh. Nek enggak diganti malam juga nggak apa-apa. Nek tidur itu juga biar nggak mual-mual. Tapi tinggal 2 ini. Iya. Sama aja aku minum obat kalau minum sama enggak sama aja muntahnya. Iya. Kalau muntah aja. Diganti malam aja. Sebelum tidur gitu. Sebelum tidur itu maraknya meredakan mual itu tau. Nek pagi kan obatnya bereaksi ini di pagi hari gitu. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami berikan informasi kepada ibu. Semoga itu bermanfaat dan saya doakan, kami doakan ibu selalu sehat. Amin. Terima kasih. Iya. Makasih ya.